Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, suatu bulan yang dijuluki dengan bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan itulah mereka mendapatkan suatu penghargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu malam daripada malam-malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana nilai hidup seorang manusia, seorang mukmin akan meningkat sedemikian rupa. Suatu gambaran tentang kebesaran anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu as-salafus saleh, maksudnya generasi-generasi pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat antusias terhadap bulan Ramadan ini. Jauh melebihi apa yang dapat kita bayangkan atau yang kita alami di zaman kita ini. Sehingga dikatakan para salafus saleh itu mereka menunggu Ramadan itu 6 bulan. 1 tahun ini dibagi 2. 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan mereka pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. 6 bulan kemudian itu mereka berharap meminta kepada Allah agar supaya usia mereka itu dipanjangkan sampai datang bulan Ramadan. Jadi kalau 1 tahun 12 bulan, maka itu dibagi 2, 6 bulan berdoa agar supaya ibadah mereka pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan yang kedua ialah mengharap agar supaya usia mereka itu dipanjangkan oleh Allah sehingga dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ini kesempatan berjumpa dengan Ramadan, dan yang terpenting kita mendapat taufik dari Allah sehingga kita mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam suatu peristiwa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau naik ke atas mimbar untuk mengucapkan suatu pidato. Beliau ketika berada pada anak tangga pertama. Jadi tangga mimbar Nabi itu 3 tingkat. Ya, pada tangga pertama beliau berkata amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Biasanya kita mengucapkan kata-kata amin ini kalau kita lagi berdoa atau mendengarkan orang lain yang berdoa. Itu sahabat ada yang memperhatikan itu ketika Nabi mengucapkan kata-kata amin, padahal tidak ada yang berdoa dan Nabi sendiri tidak berdoa. Ini tentunya menarik perhatian mereka. Dan pada tangga yang kedua juga beliau mengucapkan amin. Pada tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan kata-kata amin. Kalau tidak salah sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi ketika beliau selesai khutbah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan kata-kata amin itu 3 kali pada setiap anak tangga yang Tuhan pijak, Tuhan mengucapkan kata-kata amin, sedangkan kami tidak mendengar suatu doa pun yang diucapkan." Rasulullah SAW bersabda, "Oh, rupanya Anda sudah mendengar. Kalau begitu, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa ketika saya tadi menginjak anak tangga yang pertama, aku mendengar Jibril membuat suatu pernyataan. Pernyataan itu boleh diartikan juga doa. Semacam kita mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Itu artinya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Itu makna Sami Allahu liman hamidah ini kan berita ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa orang yang meminta. Orang kalau memuji meminta namanya. Kalau kita memuji seseorang itu biasanya meminta itu. Apalagi yang dipuji orang yang pemalu ya. Kalau dipuji dia malu. Ini dia kasih supaya jangan banyak memuji. Rabbana lakal hamdu. Untuk engkau saja ya Allah pujian ini. Itu artinya kita meminta. Maka pernyataan Jibril itu mengandung doa. Jibril mengatakan begini, Tais
Ta'is artinya apa? Rugi sekali. Kecewa sekali. Sial. Itu semua maknanya. Seseorang adraka Ramadan, rajulun adraka Ramadan walam yughfar lahu. Sungguh sial. Ruginya nggak kepalang tanggung. Seseorang sempat hidup pada bulan Ramadan, tetapi dosanya nggak dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah Ramadan bakal datang, dosa-dosa kita bakal dimaafin semua. Ya kan begitu artinya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Dalam artian ya Allah yang memanfaatkan, maafkanlah semua dosa-dosa mereka. Itu di anak tangga pertama. Di anak tangga kedua, kaitannya itu ya. Ta'is man adraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilahul jannah. Sial seseorang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tetapi dia tidak memanfaatkan mereka sebagai jalan mencapai surga. Jadi orang yang mengabdi kepada orang tua ya, itu mudah sekali masuk surga ya. Pengabdian yang sesuai dengan ridho Allah tentunya ya. Kemudian yang ketiga, yang lebih istimewa, Ta'is man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sial orang yang apabila namamu wahai Muhammad, wahai Rasul disebut di hadapannya, tapi dia tidak sudi mengucapkan salawat atasmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Supaya kita jangan sial. Itulah Ramadan ya, yang harus betul-betul dieksploitasi ya, sesempurna mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala tentang puasa pada bulan Ramadan ini, Allah berfirman pada ayat yang 185 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Redaksi firman Allah ini unik. Allah ketika menyatakan wahai orang-orang yang beriman, itu himbauan yang termesra. Wahai hamba-hambaku yang mendambakan rasa tentram dan kedamaian dari aku. Itu namanya iman. Telah diwajibkan atas kamu puasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah di sini menggunakan redaksi pasif, bukan aktif. Allah tidak mengatakan akulah yang mewajibkan kamu, kan tidak. Bukan dikatakan sudah aku wajibkan atas orang-orang yang beriman berpuasa, tapi dikatakan diwajibkan. Timbul tanda tanya, siapa sebetulnya yang menentukan ini? Tentu kita mengatakan ini Allah. Ya, tapi kenapa redaksinya begitu? Kok nggak jelas begitu? Dikatakan kutiba alaikumusiyam. Yang dimaksudkan di sini agar supaya orang-orang yang beriman itu menyadari bahwa puasa pada bulan Ramadan itu untuk kepentingan mereka. Di sana ada bentuk ya, agreement, perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar perjanjian itu ada pihak pertama, ada pihak kedua. Pihak pertama menjamin surga, pihak kedua kepingin masuk surga. Itu kan begitu. Maka berdasarkan perjanjian tersebut diwajibkan atas pihak kedua untuk berpuasa. Jadi memang itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mewajibkan siapa? Ya kebutuhan kita sebetulnya. Allah tidak ada kepentingan sama sekali dengan puasa pada bulan Ramadan yang akan kita lakukan. Itu redaksinya demikian itu untuk memberikan penyadaran terhadap para hamba bahwa berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain hanyalah merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kita memahami hadis Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar keimanan, wahtisaba, ihtisaba dengan mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka dimaafkan semua dosa-dosanya. Demikian juga man qama Ramadan, yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tahajud, dengan salat witir ya. Iman dan ihtisaba, dimaafkan semua dosa-dosa mereka. Jadi yang dianjurkan di sini, diperintahkan di sini untuk melakukan puasa pada Ramadan orang-orang yang beriman saja. Jadi silahkan setiap daripada kita ini, setiap daripada manusia mengadakan introspeksi gitu loh.
Kalau dia tidak merasa dirinya tidak beriman, nggak apa-apa, nggak usah puasa. Nggak ada kewajiban. Tapi yang merasa dia itu beriman, imanan ya, atas dasar keimanan, bahwa di dalam berpuasa dia mendapatkan apa yang dia dambakan, ketentraman, kedamaian, keselamatan, itu iman, itu artinya demikian. Silahkan dia berpuasa. Wahtisaba, silahkan dia mengadakan perhitungan, itu hisab. Wahai hambaku, jangan tergesa-gesa engkau berpuasa. Bikin perhitungan dulu. Kalau rugi nggak usah deh. Jadi itu luar biasa. Allah memberikan kita kepercayaan mutlak. Siapa yang merasa rugi dengan berpuasa, jangan berpuasa. Jadi kita ketika berpuasa itu niatnya yang betul-betul mantap. Jadi niat itu membayangkan keuntungan ya. Ini kita kajian tasawuf, bukan asal niat sesuatu yang melintas dalam hati, bukan. Niat ialah membayangkan keuntungan. Dan kita mau meraih keuntungan itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi waktu puasa ini perhitungan, nanti saya dapat begini, wah ini jadi deh puasa. Itu baru niat, dihayati betul-betul. Tiap tahun saya puasa kok, tahun ini mau puasa juga. Kalau niat begitu sih banyak. Tapi niat yang betul-betul didasarkan atas wawasan dan pengertian, itu yang diinginkan dalam kajian-kajian tasawuf. Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Hanya dengan demikian saja kamu sudah membentengi diri kamu dari mara bahaya, dari ancaman. Itu at-taqwa. Allah mengatakan bahwa puasa itu hanyalah hari-hari yang berbilang. Kita tidak diwajibkan berpuasa sepanjang tahun, tapi hanya hari-hari yang berbilang. Kemudian sesudah itu Allah menyatakan apabila kamu dalam keadaan sakit atau di dalam perjalanan, silahkan kamu berbuka, tidak usah berpuasa, tetapi diganti dengan fa'iddatu min ayyamin ukhar, nanti diganti dengan hari-hari lain pada bulan yang lain, bukan pada bulan Ramadan. Jadi betul-betul puasa itu kita lakukan atas dasar apa? Kesadaran kita mau beruntung. Amalan apapun saja yang kita lakukan sebanyak-banyaknya tanpa atas kesadaran di situ saya untung, nggak ada nilai. Yang dinilai Allah itu bukan banyaknya amal ya, bukan. Dasarnya apa? Amal itu dilakukan. Tapi kalau banyak juga baik, ya enggak. Tetapi kalau banyak, tetapi dasarnya itu tidak kuat, itu nilainya juga tidak besar. Ini letaknya pentingnya ilmu, pentingnya mengaji itu membuat wawasan kita. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berkata, barang siapa yang sakit dan bepergian, tidak disyaratkan sakit keras, harus minta keterangan dokter, kalau tidak bawa keterangan dokter nggak boleh berbuka. Sakit apa saja, sakit pusing-pusing juga boleh, ada luka sedikit di kaki, kan namanya sakit juga itu ya. Silakan berbuka. Kok begitu ya? Kata ulama harus sakit begini begitu, itu katanya ulama, katanya fuqaha. Itu mau nakut-nakutin orang itu. Memang banyak juga ulama kerjanya nakut-nakutin orang melulu. Allah tidak, Allah bilang enggak, hamba saya ini makhluk-makhluk yang bertanggung jawab. Hubungan saya dengan dia hubungan percaya, bukan hubungan kekuasaan yang tiran, tidak. Bagaimana hamba? Semau kau aja deh. Kau senang puasa, sudah kau hitung-hitung kalkulasi yang betul-betul ya. Kalau kau yakin betul-betul kau dapat untung dari saya, ya buat. Kalau enggak apa-apa. Maka kalau sakit pun demikian, jangan kita buat-buat, dan kita tidak akan buat-buat. Karena puasa itu adalah kepentingan kita. Sakit apa saja. Siapa yang menilai kapan kita ini boleh meninggalkan puasa karena sakit? Kita sendiri. Kita sangat berkepentingan untuk berpuasa. Demikian juga waktu kita dalam bepergian. Tidak dikatakan kalau jalan kaki baru harus meninggalkan puasa. Naik pesawat silakan. Naik mobil yang empuk juga boleh. Tinggal di Jakarta, kalau kita pergi tempat kerjaan kita bilang musafir, terserah. Pokoknya itu kembali kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngomong dalam kajian tasawuf ya. Kalau fikih enggak. Ini harus begini, enggak ada. Kita sudah dewasa semua. Dulu masih kecil begitu enggak apa-apa. Bahkan lebih daripada itu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Tadi kan sakit atau bepergian. Ini enggak. Yang enggak mampu. Tidak sakit dia. Tidak bepergian, nggak mampu, nggak usah puasa.
Yang penting kau tahu betul kau itu jujur kepada dirimu. Orang lain boleh kau tipu, tapi dirimu kan tidak mungkin, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang bisa berpuasa tetapi dengan cara menguras semua tenaganya, tidak usah berpuasa, kata Allah, cukup kamu membayar fidyah. Jadi ibu-ibu yang dalam keadaan hamil, itu mungkin dia berpuasa, bisa dia, tapi capek kan. Tidak usah berpuasa, membayar fidyah. Maka seorang penarik becak kerjanya, itu kehidupannya. Kalau dia tidak narik becak, gak hidup kan. Dia termasuk dalam golongan ini. Muhammad Abduh mengatakan, orang yang dipenjara dan diwajibkan kerja paksa, maka dia tidak usah berpuasa, dia cukup membayar fidyah. Karena dibebankan pekerjaan yang berat, sehingga dia tidak mungkin menggabungkan antara melakukan tugas dengan berpuasa. Itu tidak harus diganti, karena kondisinya bukan kondisi sakit dan bukan kondisi bepergian. Demikian juga ibu-ibu yang hamil. Orang hamil itu orang sehat, bukan orang sakit. Demikian juga ibu-ibu yang sedang menyusui. Pendapat ini dianut oleh sebagian sahabat atas dasar pengertian firman Allah ini. Memang Islam sangat mudah untuk orang yang baik-baik. Memudah-mudahkan, meremeh-remehkan itu orang nggak baik. Allah Subhanahu wa taala membujuk, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Tapi kalau dia mau ganti juga, bagi yang hamil nih biasanya, boleh saja, itu namanya puasa tatawwu, itu namanya sudah sunat, dan itu lebih baik bagi dia. Ketika Allah tadi berbicara kepada kita bahwa dia serahkan kepada kita di mana keuntungan yang kita lihat, silahkan mau puasa boleh, mau bilang sakit juga boleh. Ini kan orang-orang yang lemah itu, yang lemah. Memang badan saya nggak enak ini. Terus perasaan tuh muncul begitu. Allah bilang hati-hati, boleh jadi itu was-was yang nggak baik ya. Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketahuilah wahai hamba, puasa itu baik. Bukan saja baik untuk akhirat, untuk dunia juga baik. Kalau disebut dunia, manusia paling cepat memang. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa puasa itu baik bagi kamu kalau kamu berilmu. Jadi membutuhkan ilmu ini. Mungkin ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, wallahu alam. Pokoknya Allah menyatakan demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan puasa itu dengan bulan Ramadan. Kenapa pada bulan Ramadan puasa? Oh, bukan pada bulan Januari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini Allah menyatakan bahwa kewajiban ketentuan berpuasa itu pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu merupakan makanan roh. Al-Quran itu kan makanan roh. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat, ada firman Allah yang menyatakan Al-Quran itu nama lainnya roh. Roham min amrina. Al-Quran itu roh. Kita ini memiliki roh. Dengan roh kita, jasad kita bisa berfungsi. Al-Quran itu roh. Dia merupakan rohnya roh. Roh kita ini tidak akan hidup kecuali dengan Al-Quran. Maka puasa itu fenomena peningkatan rohani atas jasad. Gambaran daripada usaha manusia untuk menempatkan rohnya di atas kedudukan jasad. Jadi memang dia sangat relevan ketika Allah mewajibkan puasa itu pada bulan Al-Quran diturunkan. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan di sepanjang tahun ya. Ya, bulan Ramadan, bulan Safar, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah. Namun menurut ulama ya, kalau 12 bulan ini dibagi-bagi, maka bagian daripada bulan Ramadan itu paling banyak. Ayat-ayat Quran itu paling banyak turunnya pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang amalan tadi, amalan yang paling berbobot, paling dikhususkan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang biasa tiap hari 1 juz membaca Al-Quran, 1 bulan ibu-ibu khatam, pada bulan Ramadan ya ditingkatkan jadi 2 juz deh. Ya, kalau bisa 3 juz. Insya Allah dalam 1 bulan Ramadan ini kita akan menyelesaikan 3 kali khatam Al-Quranul Karim. Jadi menurut ulama begitu.
Kenapa Allah kaitkan ini? Nggak usah menurut ulama, kita juga bisa faham begini kan. Allah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Saya wajibkan kamu puasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Kan kita bisa faham itu. Oh, rupanya kaitannya sama Al-Quran sangat erat sekali. Maka ulama berpendapat bahwa ibadah yang paling diutamakan pada bulan Ramadan itu mengaji. Maka sebetulnya kalau kita ini memahami ini, 1 tahun kan 12 bulan. Maka pada bulan Ramadan itu jangan disamakan dengan hari-hari yang lain. Jangan sampai rutinitas itu sama. Bulan Ramadan kayak bukan bulan Ramadan, itu keliru itu. Jadi kita harus umpamanya ini, kita harus bekerja kan. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak bisa makan. Tidak bisa memberi makan kepada keluarga kita. Nah, kita sepanjang bulan itu ada dana yang kita sisihkan agar supaya pada bulan Ramadan itu bulan mengaji. Walaupun di tazkiyah akan diturunkan sedikit kan. Pengajian di tazkiyah agak berkurang supaya ibu-ibu mengaji di rumah, maksudnya begitu. Sebetulnya itu pengajian harus diintensifkan pada bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, baca tafsir sebetulnya. Tapi rata-rata kita pengajian dihentikan pada bulan Ramadan. Niatnya sih baik supaya kita pada mengaji di rumah. Jadi ustadz kecil di rumah. Karena kita punya anak-anak itu pada bulan Ramadan. Rasul SAW itu mudarasah dengan Jibril ya. Kan kita ada tadarus tuh. Di kampung-kampung itu tadarus. Cuma caranya saja di kampung tuh. Di kota juga demikian. Itu nggak baik itu. Tadarusnya itu pakai loudspeaker bikin ribut. Itu nggak betul itu. Niatnya sih baik, syiar. Rasulullah SAW itu mudarasah tadarus sama Jibril pada bulan Ramadan. Setiap Ramadan Jibril mengulangi firman-firman yang Allah turunkan kepada Muhammad. Jibril mengaji, Rasulullah menyimak. Nanti Rasulullah mengaji, Jibril menyimak. Kemudian beliau mengaji, sahabat-sahabat beliau menyimak. Itu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quranul Karim. Semua macam ibadah akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Sedekah juga demikian. Rasulullah SAW diibaratkan beliau itu orang yang kedermawanannya lebih dahsyat daripada angin sepoi. Ya, jadi enak begitu. Dikatakan Rasulullah itu dermawannya lebih dermawan daripada angin sepoi. Namun kedermawanan beliau itu makin menjadi-jadi pada bulan Ramadan. Seluruh amal ibadah harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Para sahabat-sahabat Nabi itu bekerja keras ya, agar supaya pada bulan Ramadan mereka berlomba-lomba bersedekah. Tapi nggak boleh kita menunda sedekah sampai datang bulan Ramadan, nanti orang keburu mati. Itu juga salah itu. Khairul birri ajiluh. Sebaik-baiknya kebaikan yang segera dilakukan. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kebaikan itu tidak sempurna kecuali lewat 3 perkara. Pertama, engkau segerakan melakukannya. Jangan ditunda. Termasuk tidak perlu menunggu Ramadan. Kita boleh minta, ya Allah, ini saya segerakan, saya punya sedekah. Tapi pahalanya sama dengan Ramadan ya. Itu Allah setuju aja. Asal kita minta, jangan apa. Jadi nggak usah nunggu Ramadan, nanti keburu orang yang kita bantu ini. Ya. Apalagi kalau zakat nggak boleh tunda-tunda loh. Haknya orang kok ditunda. Nggak boleh. Kita juga suka salah kaprah itu. Nunggu sampai Ramadan. Akhirnya sebelum Ramadan uangnya habis. Dan Imam Ja'far Shadiq mengatakan sedekah itu tidak sempurna kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, supaya sempurna ini, segerakan itu kebaikan. Kedua, rahasiakan kebaikan itu. Yang ketiga, kecilkanlah nilainya. Harapannya kepada Allah sih gede, tapi kita tuh ya Allah baru begini aja saya ini istighfar. Kalau sudah rasa besar kan jadi sombong dia. Tapi kalau dia rasa kecil, dia istighfar. Sudah berbuat baik, istighfar dia. Dalam hati kita dia kecil. Coba kalau ibu umpamanya bersedekah, Bu ya. Ibu pikir-pikir, ini duit yang ibu keluar punya siapa? Punya Allah. Allah bilang, duit saya aja dikeluarkannya begitu. Nggak tahu dirinya. Nanti saya ambil baru tahu nanti. Wah itu, jadi ya istighfar. Ya Allah, minta ampun. Iya. Tapi kalau rasa banyak, wah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meminta kepada Allah pada bulan Ramadan banyak zikir meminta surga dan
berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka kita biasa itu wirid yang biasa kita lakukan sebelum berbuka menjelang buka itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu adalah wasiat Rasulullah SAW.